Selamat malam Bapak dosen, izin memperkenalkan diri, Nindya Praja Cordelis Weberianto Jerau, kelas G8 absen 11. Ingin mempresentasikan makalah sejarah dan perkembangan politik lokal di Indonesia sebagai tugas terstruktur dari mata kuliah pembangunan politik. Sejarah ialah sebagai masa lampau manusia yang disusun secara ilmiah dan lengkap, meliputi urutan fakta masa tersebut dengan tafsiran dan penjelasan yang memberi pengertian dan kefahaman tentang apa yang berlaku. Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat disimpulkan sejarah politik merupakan peristiwa masa lampau mengenai peristiwa yang berkaitan dengan usaha serta kebijakan untuk kemaslahatan masyarakat banyak dalam suatu wilayah. Adapun sejarah politik lokal di Indonesia terbagi dalam beberapa tahapan masa, yaitu penjajahan kolonial Belanda, penjajahan kolonial Jepang, pasca kemerdekaan tahun 1945, Republik Indonesia Serikat tahun 1948 sampai 1949, demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, Orde Baru, dan pasca Orde Baru. Peristiwa-peristiwa bersejarah menandai hadirnya politik lokal di Indonesia akan diuraikan pada bagian berikut ini. Yang pertama, politik lokal masa penjajahan kolonial Belanda. Di awal masa penjajahan sebelum tahun 1903, pemerintah kolonial Belanda menerapkan aturan hukum berupa Reglement of Het Beleid der Regering van Nederlands-Indië yang sangat konservatif. Aturan tersebut menjelaskan tentang sentralisasi kekuasaan di Hindia Belanda, bukan sebaliknya. Adapun ciri dari sistem pemerintahan kolonial sebelum kemerdekaan adalah sebagai berikut. Yang pertama, pemerintahan tidak langsung. Yang kedua, pemberlakuan aturan double standar. Yang ketiga, berkembangnya elit pribumi berdasarkan garis keturunan kerajaan. Yang keempat, isolasi gerakan nasionalis. Dan yang kelima, pengendalian ketat daerah-daerah pedesaan dan daerah luar Jawa oleh elit pribumi tradisional patuh pada kekuasaan kolonial. Yang kedua, masa penjajahan kolonial Jepang. Pola pemerintahan pada masa setelah tahun 1943, kekuasaan menjadi sentralisis dipulihkan kembali dengan kekuasaan berada pada gubernur jenderal atau disebut dengan Saikoshikikan. Artinya pola pemerintahan lokal Indonesia di masa penjajahan kolonial Jepang pun tidak jauh berbeda pada nuansa sentralistis. Pada masa pendudukan kolonial Jepang, daerah bekas jajahan Belanda terbagi menjadi 3 komando. Yang pertama, Sumatera di bawah komando Panglima Angkatan Darat 25 di Bukit Tinggi, yang kedua Jawa dan Madura di bawah komando Panglima Angkatan Darat 16 di Jakarta, dan yang ketiga daerah lain di bawah komando Panglima Angkatan Laut di Makassar. Yang ketiga, masa kemerdekaan 1945. Poin utama yang dapat dilihat pada masa ini adalah bagaimana Belanda berusaha untuk merebut kembali kekuasaannya di Indonesia. Di masa perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia, negosiasi diplomatik terjadi antara pemerintah Indonesia dan pemerintahan kerajaan Belanda, ditandai dengan dikeluarkannya perjanjian Linggarjati pada Maret 1947. Respon dari dikeluarkannya hasil perundingan Linggarjati, banyak masyarakat Indonesia tidak puas dengan perundingan tersebut dan bergabung dalam perjuangan gerilya melawan tentara Belanda. Pada bulan Juli 1947, Belanda melanggar perjanjian Linggarjati dengan menyerang gerilyawan. Pada bulan Januari 1948, perjanjian Renville ditandatangani mengakhiri perang. Konsep politik lokal ciptaan Belanda tersebut menemui jalan buntu ketika penguasa lokal harus berhadapan dengan elit nasionalis revolusioner yang berjuang dalam kombinasi diplomasi dan gerilya sekaligus. Maka di tahun 1950, negara federasi dinyatakan bubar dan kembali menjadi negara kesatuan. Yang keempat, dinamika politik lokal masa kemerdekaan 1945. Setelah Indonesia mendapatkan kemerdekaannya pada tahun 1945, Belanda yang terusir dari bumi Hindia Belanda karena kekalahannya melawan Jepang berusaha merebut kembali kekuasaannya di Indonesia. Salah satu caranya adalah dengan membentuk negara federasi yang bernama Republik Indonesia Serikat. Yang kelima, masa demokrasi parlementer. Pada masa demokrasi parlementer, lahirlah Undang-Undang Nomor 1 tahun 1957 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah 1956 dengan alasan yang pertama, bahwa berhubung dengan perkembangan ketatanegaraan, maka undang-undang pokok pemerintahan daerah yang berhak mengurus rumah tangganya sendiri perlu diperbaharui sesuai dengan bentuk negara kesatuan. Yang kedua, bahwa pembaharuan itu perlu dilakukan dalam suatu undang-undang yang berlaku untuk seluruh Indonesia. Yang keenam, masa demokrasi terpimpin. Selepas dekret presiden di tahun 1959 diberlakukan, pemerintahan pun semakin mengarah pada demokrasi terpimpin. Pemerintah mengeluarkan penetapan Presiden nomor 6 garing 1959 yang disempurnakan dan penetapan Presiden nomor 6 garing 1959 mengatur tentang pemerintahan daerah. Dasar pemikiran Undang-Undang Pemerintahan Daerah adalah yang pertama, tetap mempertahankan politik dekonsentrasi dan desentralisasi dengan menjunjung paham desentralisasi teritorial, dan yang kedua dihapuskannya dualisme pimpinan daerah. Yang ketujuh, masa Orde Baru. Pada masa pemerintahan Orde Baru lahirlah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, di mana semangat sentralisasi pemerintahan justru semakin menjadi-jadi. Di dalam masa kekuasaan Orde Baru, etnis Cina Indonesia memperoleh perlakuan khusus.
sehingga jurang ekonomi antara masyarakat keturunan etnis Cina dengan kaum pribumi menjadi sangat tajam. Lebih jauh lagi, masa pemerintahan Soeharto memunculkan model pembangunan daerah yang timpang antara masyarakat Indonesia belahan bagian barat yang kaya dengan masyarakat Indonesia bagian timur yang melarat dan kelaparan. Ketimpangan tersebut menjadikan pembangunan tidak merata di daerah pedesaan dan kemiskinan di daerah perkotaan serta meningkatkan jumlah penduduk perkotaan sangat besar. Yang kedelapan, masa pasca Orde Baru. Langkah-langkah strategis Presiden Habibie saat itu memberikan kebebasan pers, kebebasan mendirikan partai-partai politik, pemilu bebas, dan pemberian referendum bagi masyarakat Timur Timur yang berujung lepasnya provinsi termuda Indonesia tersebut menjadi merdeka sepenuhnya. Selanjutnya di masa pemerintahan Megawati Soekarno Putri, masalah desentralisasi semakin mencuat ke permukaan dengan bantuan liputan berbagai media. Menurut Mele, pemerintahan Megawati bukanlah mengamandemen undang-undang yang ada, tetapi malah menggantinya sama sekali. Sekalipun demikian, perubahan tidak banyak memunculkan gejolak yang berarti. Sementara pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, kebijakan-kebijakan desentralisasi lebih banyak berbentuk pemekaran daerah-daerah baru. Dan terakhir kesimpulan, dinamika politik lokal di Indonesia mengalami perjalanan yang sangat panjang. Sejak masa sebelum kemerdekaan, masa pasca kemerdekaan, masa demokrasi parlementer, masa Orde Lama, Orde Baru, sampai sekarang era reformasi. Politik lokal tersebut memunculkan desentralisasi di daerah, dan antar masa ada saja kesalahan-kesalahan yang berbeda dari desentralisasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Perjalanan desentralisasi di Indonesia juga panjang, perbaikan terus dilakukan sehingga menyebabkan dinamika desentralisasi. Berawal dari sistem pemerintahan daerah sebelum kemerdekaan, sistem pemerintahan daerah pasca kemerdekaan, juga undang-undang yang berlaku seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948, Penetapan Presiden Nomor 6 Tahun 1959, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, dan yang terakhir kita pakai sekarang ini, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Demikian presentasi makalah saya pada kesempatan ini. Jika ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.